Oke, shalom semuanya. Kedengaran suara saya masuk? Oke. Dengar ya. Sebelum mulai ibadah kita sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Saya minta dengan hormat, Ko Fendi pimpin dulu dong, dalam doa. Yuk, mari semuanya kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama via online Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah melalui pada sore hari ini kami boleh semakin dikuatkan satu dengan yang lain Tuhan, dan iman kami boleh semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, thank you Ko Fendi. Mari sama-sama kita mau awali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air melingit yang tiada berhenti. Ini udah nggak sampai 2.000, nggak sampai 2.000, 1.500, 1.500. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hati kami Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi makan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik, yang teramat baik. Biarlah pada malam hari ini sentuh hati setiap kami Tuhan, agar kami dapat belajar dan kami bisa serupa dengan Engkau Tuhan. Kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi apa yang kami miliki, terutama kami dapat terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan. Air mengalir yang tidak berhenti, bagai air mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya bersyukur
masih memiliki kesempatan yang indah pada sore hari ini beribadah secara online. Tuhan senantiasa berkati kami, dan juga berkati buat sebentar hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Karena firman yang diberitakan adalah firman yang murni, yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada sore hari ini dapat membentuk kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, yang semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan ke pembicara. Ya, shalom. Saudara, tolong videonya bisa dinyalakan semua. Tante mau lihat wajah-wajah saudara. Marvel, videonya. Rita, Nike, Lisa, Stefanus, Yoyo. Stefanus, Yoyo belum. Ya, sudah nanti menyusul ya. Malam sore hari ini, renungan firman Tuhan, Tante beri judul, Cari Tuhan, Mencari Tuhan. Tante ambil ayat pokoknya dalam Mazmur 105 ayat 4. Tante bacakan Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Carilah Tuhan selalu ya. Saudara, Tante tanya, kamu jawab dengan jujur ya. Kalau kamu bangun tidur, begitu buka mata, apa atau siapa yang kamu cari? Coba Tante tanya, siapa yang pertama kali yang dicari itu HP? Siapa? Angkat tangan. Nggak ada. Yang dicari pertama kali waktu buka mata, HP. Ya, jawab jujur, nggak masalah. Terus siapa yang mencari orang tuanya? Ma, Pa. Siapa? Nggak ada. Nggak ya. Terus Tante tanya lagi, siapa yang mencari Tuhan? Begitu matanya ditutup, langsung berdoa. Siapa? Nggak ada. Bangun tidur, buka mata, terus berdoa dulu Sudah nggak usah buka HP, tapi berdoa dulu. Siapa? Nggak ada. Nah, saudara, Tante tanya, kamu sekolah, saat ini sekolah, tujuannya apa? Pasti kamu sekolah tujuannya supaya pinter, ya toh, cari ilmu. Siapa yang sekolah tujuannya cari pacar? Ada? Nah, kalau kerja tujuannya kerja apa? Pasti cari uang, ya toh, cari uang. Nah, mengapa kita itu perlu cari Tuhan? Ngapain sih cari Tuhan? Buang-buang waktu, gitu ya. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber hidup. Ya, sumber hidup. Kita itu butuh atau perlu Tuhan. Sebab itu kita cari Tuhan. Jadi kalau pagi bangun tidur, ya, kamu biasakan. Sudah enggak usah buka HP dulu, kamu berdoa dulu. Berdoa dulu, baca firman Tuhan dulu. Ya, itu cari Tuhan. Saudara, kalau kita cari Tuhan, kita itu harus mencari dengan sukacita, ya, dengan segenap hati, dengan tulus, dengan rela, tidak terpaksa. Kalau kita cari Tuhan, ya. Contohnya
mencari Tuhan itu dengan segenap hati, dengan tulus, rela. Itu yang bagaimana sih? Ya, dalam Lukas pasal 19 cerita tentang Sakeus, situ saudara pasti tahu ya bagaimana ceritanya Sakeus. Nah, ini contoh seorang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita tahu semua Sakeus adalah seorang pemungut cukai, dia bertubuh pendek, ya, pendek. Pada waktu itu dia mendengar Tuhan Yesus lewat di daerahnya. Dia kepingin tahu, kayak apa sih? Tuhan itu gimana sih? Gitu ya. Dia berusaha melihat Tuhan, mencari Tuhan. Karena banyak orang, dia naik sebuah pohon, ya, naik pohon ara. Tentunya orang yang punya tubuh pendek untuk naik ke atas pohon itu cukup sulit, ya. Tapi dia mau dengan segenap hati, dengan tulus, dengan rela, tidak terpaksa. Dia kepingin tahu Tuhan itu gimana sih. Akhirnya dia bisa naik di atas pohon. Dan setelah Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus melihat Sakeus. Ya, Tuhan berkata, Sakeus turun kamu, aku mau ke rumahmu, gitu ya. Saudara, apa yang didapat kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Dengan sungguh-sungguh apa yang akan kita dapat? Kita akan mendapatkan Tuhan, ya. Kita akan mendapatkan sumber hidup itu. Tuhan Yesus akan menemui kita. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan juga akan menunjukkan dirinya di dalam kehidupan kita. Anak-anak, untuk mencari Tuhan itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, suci. Kalau kita mau mencari Tuhan, kita harus juga menyiapkan hati kita. Ya, hati kita harus bersih, hati kita harus kudus supaya kita layak mencari Tuhan. Karena bagaimana bisa kalau kita harus bersih, harus kudus seperti Tuhan Yesus? Nggak bisa. Tapi lewat hidup kita sehari-hari, paling enggak kita itu berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Ya, saudara, seringkali kalau keadaan kita baik-baik saja, nggak ada masalah, ya, kita itu sering lupa untuk mencari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi susah, kita banyak masalah, ya, kita akan lebih mencari Tuhan itu lebih sungguh-sungguh, ya. Biarlah renungan malam hari ini, sore hari ini mengingatkan kita supaya kita itu mau mencari Tuhan. Selama ada waktu, ya, selama ada waktu kita itu mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan depan, kita semua nggak ada yang tahu, ya. Siapa sih yang menyangka kalau tahun ini dari bulan 3 sampai saat ini kita mengalami corona? Siapa sih menyangka kita harus sekolah online, kita harus bekerja online, ya toh? Kita semuanya serba terbatas. Siapa sih yang menyangka? Pasti kita semua nggak ada yang menyangka kalau keadaan ini kita alami, ya. Mungkin kita ada saudara, ada teman yang lagi kesusahan, meninggal karena penyakit ini. Kita semua nggak ada yang tahu. Tapi biarlah selama ada waktu, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, selama ada waktu. Kalau kita saat ini bisa sekolah, bisa bekerja, bisa makan, bisa kumpul dengan keluarga, kita harus bersyukur. Karena tidak semua orang bisa mengalami hal yang seperti kita alami. Jadi, biarlah kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur saat ini kalau Tuhan masih memberi kita kekuatan, kalau Tuhan masih memberi kesehatan, kalau Tuhan masih memberi waktu, tenaga, kita punya uang, kita bersyukur. Ya,
sebagai ayat yang terakhir, kita lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, Tante bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kita harus menempatkan skala prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang utama dalam kehidupan kita? Dan kemudian apa yang berikutnya yang harus kita prioritaskan. Lewat renungan sore hari ini kita diingatkan supaya kita itu terutama mencari Tuhan, ya. Kalau kita sudah mencari Tuhan, percayalah Tuhan itu akan memberkati sekolah kita, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, Tuhan akan memberkati karena kita sudah menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Demikian renungan yang bisa Tante sampaikan. Biarlah boleh menjadi berkat, kekuatan buat kita semua. Kita masuk dalam doa dulu ya. Kita doa ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami diingatkan lewat firman Tuhan bagaimana kami harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan sendiri akan mengajar anak-anak-Mu, Tuhan pegang hidup mereka satu persatu untuk boleh hidup takut akan Tuhan, boleh mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, mereka boleh senantiasa ingat akan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kalau kami mengandalkan Tuhan, kalau kami mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan malam hari ini boleh mengingatkan kami masing-masing supaya kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala doa ini kami minta hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih buat Tante Rachel yang pada malam hari ini boleh sharing firman Tuhan buat kita semua. Teman-teman, pada malam hari ini, satu yang menjadi pertanyaan buat kita masing-masing, sudahkah kita mencari Tuhan, teman-teman? Dan sudah seberapa banyak sih sampai dengan hari ini kita itu mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, gitu ya. Apakah dari dulu sampai sekarang, ya, apakah dari dulu sampai sekarang kita masih dalam kondisi yang sama-sama aja, gitu teman-teman. Sudah seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memprioritaskan untuk cari Tuhan, gitu teman-teman ya. Kalau dalam satu hari itu kita punya 24 jam gitu ya, seberapa banyak sih waktu yang kita kasih buat Tuhan gitu ya. Apa kita mau jadi apa ya? Kali kita merefleksikan diri masing-masing dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, kalau mungkin sampai dengan hari ini kita apa ya? Kurang memprioritaskan Tuhan, kita lebih utamakan yang lain. Yuk kita sama-sama belajar, teman-teman. Apakah setiap tahun kita mau jadi orang yang sama? Tentu enggak, kan? Aku tentunya berharap, tentu semua dari kita pasti berharap ada sesuatu yang lebih baik terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Teman-teman, kalau kita ingin merubah, gitu ya, sesuatu menjadi lebih baik, mari kita cari Tuhan dulu, teman-teman. Ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita ketika mau prioritaskan Tuhan, percayalah Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, teman-teman, bagi hidup kita. Apa yang teman-teman mau, Tuhan tuh bisa kok kasih, gitu ya. Yang penting, Tuhan pengen kita tuh jadi anak-anak Tuhan yang taat, gitu ya. Kalau tadi ditanya, bangun tidur, aku juga salah satu orang yang kalau bangun tidur tuh pasti buka HP duluan. Teman-teman. Sampai dengan sekarang, aku buka HP duluan pasti. Meskipun cuma lihat jam atau apa gitu, pasti aku buka HP. Tapi ya, aku juga sampai dengan hari ini terus belajar, teman-teman. Dan tentunya juga buat kita semua gitu ya. Buat kita yang sedang sekolah, kita sedang kuliah, kita sedang kerja, kita semua butuh Tuhan, teman-teman. Dan ketika kita lagi terhimpit, kita lagi banyak masalah, kita doanya banyak sama Tuhan gitu kan.
Tapi kalau kita lagi kondisinya enak, asik gitu kan, aman-aman, tentram gitu kan, terus kita nggak cari Tuhan gitu kan. Nanti kita belajar sama-sama, kita andalkan Tuhan di dalam masa muda kita, teman-teman. Percayalah, Tuhan tuh sudah siapkan yang terbaik bagi kita semua. Bahkan di tengah kondisi seperti ini pun gitu, teman-teman ya. Tuhan tetap punya rancangan yang indah dan selalu indah gitu ya. Tinggal gimana kita itu mau cari Tuhan atau enggak gitu kan. Pilihan kembali ke tangan kita masing-masing, teman-teman. Tetapi pada malam hari kita diingatkan, yuk sama-sama cari Tuhan, kita prioritaskan Tuhan, percayalah apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi harapanmu, percayalah Tuhan akan kasih yang terbaik, gitu teman-teman ya. Biarlah renungan singkat pada malam hari ini menjadi kekuatan yang baru buat teman-teman, buat kita semua, gitu ya. Di nama Tuhan, sebentar kita akan masuk ke sesi sharing teman-teman.